Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Tegal 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Berikut adalah tim kami. Untuk analisis yang pertama adalah analisis fisik wilayah. Kabupaten Tegal berada di Provinsi Jawa Tengah dan masuk dalam Regas Malang. Berikut adalah peta administrasinya, dan kemudian peta topografi, curah hujan dan juga jenis tanah, ketinggian. Dan untuk daerah aliran sungai, Kabupaten Tegal dialiri oleh 3 sungai besar, yaitu Kaligung, Kali Perupuk, dan juga Kali Rambut. Berikut adalah rawan bencananya. Kabupaten Tegal rawan terhadap banjir, tanah longsor, dan juga gunung berapi. Kemudian kerentanan gerakan tanahnya. Untuk tutupan lahan dan juga persebaran permukiman dibutuhkan sekitar 1.369,7 hektar. Untuk penggunaan lahannya adalah seperti berikut. Untuk kesesuaian lahannya, untuk daya dukung dan daya tampung, air masih kurang sedangkan lahan sudah mencukupi. Kesimpulannya yaitu Kabupaten Tegal masuk ke dalam kerjasama Regas Malang. Kemudian terdapat 3 bentuk kelerengan, yaitu pesisir, dataran rendah, dan dataran tinggi. Rata-rata curah hujannya yaitu 173,05 mm dan dialiri 3 sungai besar. Jenis tanahnya didominasi oleh jenis aluvial dan rawan bencananya berada di ujung utara dan juga ujung selatan. Untuk daya dukung air masih kurang sedangkan lahan sudah mencukupi. Selanjutnya adalah analisis neraca sumber daya alam. Dari hasil perhitungan cadangan sumber daya alam, maka didapatkan neraca fisik dan moneter dengan sektor yang sangat berpotensi adalah hortikultura sayur. Berikutnya adalah analisis sosial kependudukan. Dapat dilihat dari persebarannya, kecamatan yang memiliki penduduk terbanyak berada di bagian selatan yang berada di dekat kota Tegal. Untuk laju pertumbuhan dapat dilihat laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Tegal dinominasi lebih dari 1%. Untuk kepadatan penduduk bruto, neto, dan fisiologis hampir sama, di mana kepadatan tertinggi berada di sisi utara. Berikut adalah proyeksi dan piramida penduduknya. Kemudian adalah seks rasio dan definisi rasionya. Angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah. Kemudian untuk angka partisipasi sekolah kasar dan murni hampir sama, di mana jenjang SD MI paket A cenderung mengalami penurunan, SMP MTS paket B cenderung fluktuatif, dan jenjang SMA SMK paket C cenderung mengalami kenaikan. Kemudian untuk pendidikan tertinggi yang ditamatkan mayoritas penduduk Kabupaten Tegal adalah pendidikan setara SD, yakni 52% dari keseluruhan penduduk Kabupaten Tegal. Berikut adalah penduduk berdasarkan pekerjaan yang didominasi buruh, karyawan, dan pegawai. Untuk jumlah pengangguran di Kabupaten Tegal berada pada angka sekitar 57.000 jiwa, yaitu sebesar 8,21% dari jumlah seluruh angkatan kerja. Analisis ekonomi wilayah. Pertama, tingkat kesejahteraan penduduk melalui metode indeks Gini sebagai berikut. Tingkat kemiskinan sebagai berikut. Masih tingkat kemiskinan, yakni berada pada posisi ketiga dari 7 kabupaten kota se-X Karesidenan Pekalongan. Selanjutnya, tingkat rumah tangga miskin mayoritas berada di Kabupaten Tegal bagian selatan. Selanjutnya, pendapatan per kapita sebagai berikut. Pola konsumsi penduduk sebagai berikut. Struktur ekonomi, komoditas sektor utama adalah industri pengolahan. Kontribusi sektor terhadap PDB sebagai berikut. Kontribusi sektor terhadap tenaga kerja sebagai berikut. Laju pertumbuhan ekonomi masih cukup fluktuatif, namun sudah berada di atas Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya, analisis sektor unggulan melalui metode LQ, metode shift share, metode analisis tipologi klasen, dan analisis scoring untuk melihat sektor mana yang paling unggul, yakni industri pengolahan dan perdagangan besar dan juga eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor. Selanjutnya, analisis disparitas wilayah. Pertama, melalui metode tipologi klasen spasial, di mana kabupaten daerah tertekan dalam proses membangun melalui indeks Williamson, melalui indeks entropy Thale, dan juga melalui metode cluster. Selanjutnya, pengembangan sektor penggerak ekonomi sebagai berikut, dan juga kemampuan ekonomi daerah, sumber penerimaan daerah sebagai berikut, analisis kemampuan keuangan daerah sebagai berikut, analisis kemampuan keuangan daerah juga sebagai berikut, dan kesimpulan dari perekonomian Kabupaten Tegal pada tingkat ekonomi yang belum cukup baik, namun diprediksikan jika Kabupaten Tegal akan semakin meningkat. Lanjut ke analisis sarana prasarana. Untuk sarana pendidikan belum terpenuhi. Untuk sarana kesehatan sudah hampir terpenuhi kecuali RS bersalin. Untuk sarana perniagaan tersebar merata namun terdapat 2 kecamatan yang belum terdapat pasar. Pada sarana parwis cukup menyebar dan menjangkau seluruh daerah. Pada sarana transportasi belum menjangkau seluruh daerah namun jumlah terminal sudah tercukupi.
Untuk jaringan jalan, kondisi terus meningkat dan di atas 72%. Pada drainase masih sekitar 53% jalan yang berdrainase. Untuk sanitasi, sudah 100% memiliki septic tank. Untuk prasarana air limbah belum ada jaringan perpipaan menuju IPAL. Untuk prasarana persampahan sudah memenuhi dengan penambahan TPA 15 hektar. Untuk jaringan listrik pada pelanggan dan produksi listrik terus meningkat. Dan prasarana air bersih non-perpipaan mencapai lebih dari 60%, namun cakupan PDAM belum melayani seluruh daerah, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengadaan fasilitas sarana maupun prasarana di Kabupaten Tegal terus meningkat. Namun masih terdapat sarana-prasarana yang belum memenuhi standar untuk melayani wilayah seperti sarana pendidikan, kesehatan, perniagaan, air bersih, dan air limbah. Struktur ruang. Berikut ini adalah peta persebaran permukiman perkotaan yang teridentifikasi terdapat 16 titik simpul. Dengan pola acak tersebar tidak merata. Berikut ini adalah analisis skalogram, analisis sentralitas Marshall, dan jaringan penghubung dilalui oleh jalan tol Trans Jawa, jalan arteri primer, dan arteri sekunder. Sehingga klasifikasi simpul perkotaan adalah sebagai berikut. Aksesibilitasnya adalah sebagai berikut. Mobilitasnya masih ada 60% jaringan yang masih belum efisien. Menurut Alpha Index, simpul belum terhubung secara optimal. Menurut Beta Index, konektivitas sudah baik. Interaksi tertinggi terjadi di simpul Dukuhwaru dan Slawi. Perbandingan dengan rencana, itu terdapat simpul potensial PKLP namun belum tertera dalam rencana struktur ruang. Dan ada juga 3 simpul yang tersediaan fasilitasnya belum memenuhi kriteria peran yang direncanakan di RT/RW. Evaluasi pola ruang dimulai dengan identifikasi guna lahan dari 31 jenis menjadi 7 jenis sesuai RT/RW. Kesesuaian lahan yaitu budidaya, lindung dan penyangga. Sensitivitas di Kabupaten Tegal kurang sensitif. Analisis rawan bencana yaitu banjir, tanah longsor dan gunung berapi. Developability didominasi oleh tingkat tinggi dengan sustainability sebagai berikut. Pola ruang existing didominasi oleh lahan sesuai yaitu 57.000 hektar dan pada rencana yaitu 62.000 hektar. Daya dukung permukiman yaitu baik karena lebih dari 1. Berikut adalah tabelnya. Daya dukung pertanian pada pusat kota yaitu tidak swasembada pangan. Untuk daya dukung air di bagian supply set yaitu 1.115 juta, untuk demand set yaitu 2.502 juta, sehingga status daya dukung air Tegal belum cukup melayani karena masih kurang dari 1. Untuk review dokumen adalah sebagai berikut tabelnya, dengan kesimpulan bahwa RPJPD dan RPJMD Kabupaten Tegal memiliki visi misi yang saling sejalan dan berkaitan. Untuk potensi, karena adanya potensi pariwisata alam, agropolitan dan minapolitan serta industri, Kabupaten Tegal akan berpotensi utama meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Hal ini akan berdampak pada peningkatan kapasitas ekonomi, penyerapan tenaga kerja yang meningkat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan juga pemerataan pembangunan. Untuk bahan masalah dapat dilihat bahwa sarana prasarana belum merata merupakan hasil dari persebaran sarana kesehatan dan pendidikan yang belum merata, sebagian jaringan penghubung belum efisien, dan prasarana pengolahan air limbah yang belum baik. Kerentanan ekonomi dan sosial merupakan hasil dari kekeringan dan penggunaan lahan yang tidak sesuai peruntukannya. Untuk kesempatan kerja rendah merupakan hasil dari belum optimalnya kawasan industri dan daya saing industri pengolahan yang kurang, dan ketiga elemen permasalahan tadi dikerucutkan menjadi pembangunan yang belum optimal yang mengakibatkan pada tingkat pengangguran terbuka tinggi, kemiskinan, IPM rendah, dan disparitas pendapatan. Selanjutnya, pohon tujuan, di mana tujuan utama dari pembangunan Kabupaten Tegal adalah pembangunan yang optimal. Dari pembangunan tersebut diharapkan akan menurunkan tingkat pengangguran terbuka, mengentaskan kemiskinan, serta meningkatkan indeks pembangunan manusia dan juga pengentasan disparitas wilayah. Lanjut ke isu strategis. Isu yang saya angkat adalah mengenai implikasi sektor industri terhadap daya saing daerah Kabupaten Tegal. Dengan latar belakang sebagai berikut, dan kerangka berpikir menggunakan indikator indeks daya saing daerah untuk menganalisis optimalisasi sektor industri dengan beberapa kajian peraturan mengenai kawasan industri. Dilihat bahwa indeks daya saing daerah di Kabupaten Tegal berkategori sedang dan masuk ke 30 skor tertinggi tingkat kabupaten. Dengan indikator indeks daya saing daerah tersebut dilakukan analisis apakah sektor industri sudah cukup berkontribusi terhadap daya saing daerah atau belum. Dengan salah satu indikatornya yaitu perekonomian. Dilihat di struktur ekonomi bahwa sektor industri memberi kontribusi sekitar 32% di Kabupaten Tegal.
dengan perhitungan sektor unggulan yaitu analisis LQ bahwa sektor industri pengolahan masih masuk ke sektor potensial, dan untuk perhitungan shift share masuk ke kategori progresif sehingga memiliki pengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan dapat berdaya saing dengan sektor yang sama dengan wilayah sekitar. Untuk perhitungan kelasen masuk ke kategori unggulan, maka disimpulkan mempunyai kontribusi besar terhadap PDRB dan dilihat pada realisasi PAD yang meningkat dari tahun ke tahun. Untuk indikator skala dan ukuran disimpulkan bahwa HBI sektor industri di Kabupaten Tegal sudah terjadi aglomerasi, namun masih tergolong aglomerasi yang lemah. Untuk indikator infrastruktur teknologi dan inovasi, menurut peraturan pemerintah perindustrian bahwa infrastruktur penunjang yaitu jaringan jalan dan listrik. Untuk jaringan jalan sendiri sudah baik karena sudah mencapai lebih dari 72%. Dengan kawasan industri di Kabupaten Tegal itu dilewati oleh 2 jalur utama yaitu jalur Pantura yang dapat memudahkan untuk mendistribusikan barang atau supply chains. Untuk jaringan listrik sendiri bahwa Kabupaten Tegal sudah melakukan inovasi yaitu pengembangan energi terbarukan untuk pemasok rantai industri di Kabupaten Tegal. Maka dapat disimpulkan bahwa walaupun kontribusi sektor industri di Kabupaten Tegal sudah besar, namun belum sepenuhnya optimal dalam berkontribusi pada daya saing daerah, dibuktikan dengan masih tersebarnya letak industri di Kabupaten Tegal dengan hasil perhitungan HBI. Maka direkomendasikan dengan peningkatan pengembangan zona serta sarana prasarana untuk membentuk perklasteran industri yang dapat meningkatkan kemampuan ekonomi dan sebagai pendorong inovasi. Selanjutnya, isu meningkatkan IPM untuk sektor pendidikan untuk mewujudkan industri unggul di Kabupaten Tegal. Berikut adalah latar belakang, metode penelitian, dan kerangka berpikiran telah dilakukan. Pembahasan pertama yaitu mengenai UMK di Kabupaten Tegal pada tahun 2019 itu sudah sangat baik karena sudah melampaui upah minimum di Jawa Tengah. Ditambah lagi pada tahun 2020 akan diusulkan naik 8,5%. Alokasi APBD untuk sektor pendidikan kurang optimal secara nasional itu minimal 20%. Sedangkan di Kabupaten Tegal itu pada tahun 2017 hanya menyumbang 13,5% untuk sektor pendidikan dan menyentuh 20% pada tahun 2015 dan tahun 2020 saja. Indeks pembangunan manusia terkait pendidikan pertama harapan lama sekolah yang hanya menyentuh 13-14 tahun, sedangkan menurut UNDP itu paling baik 18 tahun. Yang kedua itu rata-rata lama sekolah yang di Kabupaten Tegal hanya menyentuh 6,7 tahun pada tahun 2014, sedangkan BPS itu yang ideal rata-rata lama sekolah 15 tahun. Dan jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, baik harapan lama sekolah maupun rata-rata lama sekolah Kabupaten Tegal itu masih berada di bawah Provinsi Jawa Tengah. Untuk jumlah penduduk usia sekolah dapat dilihat di tabel berikut serta fasilitas pendidikan yang tersebar kurang merata dan hanya terfokus di bagian utara saja. Apabila kedua hal tersebut di-overlay dan dikaitkan dengan kelompok usia sekolah, maka kesimpulannya persebaran fasilitas belum sesuai. Misalnya saja di Bumi Jawa lebih banyak kelompok usia sekolah daripada di Dukuhwaru, namun fasilitas pendidikannya lebih banyak di Dukuhwaru, berarti belum sesuai. Nah, akibat dari ketidakmerataan ini, Kabupaten Tegal itu juga memiliki SDM yang cukup rendah. Dibuktikan pula dengan matan di masyarakat Tegal itu didominasi oleh SD dan tidak bersekolah, dan angka partisipasi sekolah di Kabupaten Tegal itu masih cukup rendah apabila semakin meningkat kelompok usianya. Ditambah lagi dengan ketenaga kerjaan tingkat pengangguran terbukanya itu masih cukup besar, yaitu 8,21. Apabila dilakukan analisis terkait dengan APBD dan harapan lama sekolah rata-rata lama sekolah sebenarnya tidak begitu memiliki keterkaitan. Untuk daya saing Kabupaten Tegal sudah cukup baik, namun di sektor di bagian pilar ketenaga kerjaan dan pendidikan itu hanya menyentuh skor 3, sekian dan masih cukup rendah. Alangkah lebih baiknya untuk lebih dioptimalkan lagi. Posisi IPM di Kabupaten Tegal secara nasional di Kabupaten Tegal itu 324 dan posisi ke-32 dari 35 kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Untuk analisis SWOT itu strength-nya penentu IPM di Kabupaten Tegal yang terus naik, angka melek huruf di Kabupaten Tegal itu hampir 100%, daya saingnya cukup tinggi, upah minimum yang sudah cukup tinggi. Kelemahannya yang pertama jumlah prasarana dan sarana pendidikan yang tidak sesuai SNI, angka IPM yang rendah,
Kebanyakan penduduk lulusan SD dan tidak sekolah, kesadaran masyarakat tentang pengolahan limbah masih kurang, terbukti dengan adanya industri namun tidak disertai dengan pengolahan limbah. Yang kelima, alokasi APBD pendidikan yang belum sesuai dengan nasional. Kesempatannya yaitu IPM di Kabupaten Tegal tuh laju IPM-nya masih cukup tinggi dan masuk 3 kabupaten yang memiliki laju IPM tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Yang kedua, keberadaan industri garmen yang diharapkan dapat menyerap banyak tenaga kerja dan mengurangi pengangguran. Untuk tantangannya sendiri, persaingan tenaga kerja dari luar kabupaten. Yang kedua, indikator IPM-nya apabila tidak diperbaiki akan sulit untuk menaikkan IPM Kabupaten Tegal, serta industri yang tidak disertai dengan pengolahan limbah. Rekomendasinya yaitu untuk mewujudkan industri yang unggul harus dimulai dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, karena apabila sumber daya manusia yang baik maka akan mengelola industri lebih baik lagi. Bisa dimulai dengan meratakan fasilitas terutama untuk pendidikan dan meningkatkan mutu kualitas dari pendidikan yang tersebut. Nah, selanjutnya bisa mengadakan sosialisasi tentang pentingnya pendidikan dan bahayanya limbah, serta mengadakan pelatihan terkait dengan keterampilan. Kesimpulannya, untuk mewujudkan kegiatan industri yang unggul di Kabupaten Tegal bisa dimulai dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Berikut adalah daftar pustaka. Faktor-faktor penyebab disparitas di Kabupaten Tegal. Berikut ini adalah latar belakangnya. Untuk hasil temuan, angka kemiskinan cenderung menurun. Namun, banyaknya rumah tangga miskin di setiap kecamatan cenderung tidak merata. Hal ini menjadi salah satu indikasi bahwa masih terjadi ketimpangan. Indeks Gini juga menunjukkan peningkatan di tahun 2019. Menurut indeks entropi Theil, ketimpangan masih tinggi. Nah, dari hasil temuan tersebut menunjukkan bahwa terjadi ketimpangan pendapatan di Kabupaten Tegal. Menurut BPS, salah satu indikator ketimpangan adalah angka kemiskinan. Sehingga untuk menekan disparitas perlu pengentasan kemiskinan. Berdasarkan kajian pustaka yang saya lakukan, kemiskinan dapat dipengaruhi beberapa faktor seperti pada diagram tersebut. Yang pertama adalah fasilitas kesehatan yang persebarannya sudah cukup baik walaupun masih ada permukiman yang belum terjangkau. Fasilitas pendidikan belum cukup merata terutama di daerah selatan. IPM Kabupaten Tegal masih tergolong rendah. Kualitas sumber daya manusia itu berkaitan erat dengan produktivitas tenaga kerja yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sehingga diasumsikan dapat mempengaruhi ketimpangan. Tingkat partisipasi angkatan kerja. Menurut penelitian yang pernah dilakukan oleh Darsal pada 2016, meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja itu juga mendorong peningkatan output regional. Jadi, peningkatan tenaga kerja itu akan diikuti oleh peningkatan produktivitas. Oleh karena itu, TPAK ini diasumsikan dapat mempengaruhi angka kemiskinan suatu wilayah. Selanjutnya, kontribusi sektor terhadap PDRB. Dominasi sektor lapangan usaha itu berkaitan erat dengan ketenaga kerjaan, sementara pekerjaan itu berpengaruh pada pendapatan masyarakat. Dilihat dari pemetaan sektor unggulan ketenaga kerjaan dan kesejahteraan masyarakat per kecamatan, daerah yang didominasi oleh sektor pertanian atau sektor primer, jumlah penduduk yang masih tergolong prasejahtera itu cenderung tinggi. Kemudian, dari faktor-faktor tersebut dilakukan analisis regresi linear berganda. Nah, dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa selain faktor geografis, disparitas yang ditinjau dari angka kemiskinan dipengaruhi juga oleh jumlah sarana pendidikan, SMA, kontribusi sektor lapangan usaha primer dan sekunder dengan korelasi sebagai berikut. 1. Semakin sedikit jumlah sarana pendidikan, angka kemiskinan semakin tinggi. Kemudian semakin menurun kontribusi real sektor primer, maka semakin menurun angka kemiskinan. Semakin tinggi kontribusi real sektor sekunder, maka semakin rendah angka kemiskinan. Dari faktor-faktor tersebut, faktor kontribusi sektor primer lah yang paling kuat pengaruhnya, sehingga dapat dijadikan sebagai prioritas pertimbangan dalam menyusun strategi meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk mengentaskan disparitas. Rekomendasi dan saran. Yang pertama, untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat, itu perlu peningkatan ketersediaan SMA dan kemudahan dalam mengakses bagi semua kalangan. Yang kedua, peningkatan produktivitas dan pertimbangan neraca sumber daya alam untuk merumuskan strategi dalam mengoptimalkan produktivitas sumber daya ekstraktif.
Yang ketiga, mengembangkan industri pengolahan dengan bahan baku hasil sumber daya pertanian untuk meningkatkan produktivitas pendapatan tenaga kerja di sektor primer tanpa mengesampingkan pengembangan sektor sekunder yang merupakan sektor basis. Isu yang saya angkat adalah isu kesenjangan wilayah yang dilatar belakangi adanya persebaran kemiskinan yang sangat tidak merata. Kesenjangan wilayah yang ada diindikasikan dikarenakan oleh adanya perbedaan demografi, perbedaan sumber daya alam, aksesibilitas dan konektivitas, serta adanya modal sosial. Untuk analisis kesenjangan wilayah, saya menggunakan indeks Williamson dan didapatkan hasil sebagai berikut, di mana kecamatan di Kabupaten Tegal masih memiliki nilai kesenjangan wilayah yang tinggi, bahkan jauh dari angka 0,5. Dapat dilihat pula dari peta persebaran kemiskinan, di sini daerah selatan memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan dari daerah utara. Untuk perbedaan demografi dapat dilihat dari peta kepadatan penduduk bruto, di mana daerah utara memiliki kepadatan lebih tinggi. Kemudian, apabila melihat struktur ekonomi, sektor industri memiliki kontribusi yang paling besar, sehingga hal ini berkaitan dengan jumlah tenaga kerja di sektor industri dan juga sektor pertanian. Apabila jumlah tenaga kerja di sektor industri lebih banyak, maka hal ini akan berdampak pada nilai kesenjangan wilayah yang akan lebih tinggi. Kemudian hal ini juga berkaitan pada peta tutupan lahan berikut, di mana di daerah utara memiliki dominasi di sektor industri, sedangkan di daerah selatan didominasi oleh sektor pertanian. Berikut adalah struktur PDRB ADHK, di mana dapat dilihat industri pengolahan memiliki kontribusi yang paling besar. Kemudian untuk aksesibilitas dan konektivitas dapat dilihat pada peta jangkauan fasilitas, di mana di daerah utara memiliki jangkauan fasilitas yang baik, sedangkan di daerah selatan masih sangat buruk. Kemudian konektivitas dapat dilihat berdasarkan indeks alfa, beta, dan gamma, dan di sini sudah dikatakan baik. Namun apabila dilihat pada peta jaringan jalan, hal ini baru terfokus di daerah utara saja. Kemudian berikut adalah peta persebaran koperasi, di mana daerah utara memiliki jumlah koperasi yang lebih banyak. Jumlah koperasi ini mengindikasikan modal sosial yang lebih kuat di daerah utara. Dari apa yang telah dipaparkan dapat diambil kesimpulan bahwa kesenjangan wilayah di Kabupaten Tegal masih terhitung tinggi. Daerah utara yang didominasi sektor industri dan daerah selatan yang didominasi oleh sektor pertanian memiliki perbedaan dalam pembangunan. Untuk itu, saya merekomendasikan yang pertama yaitu peningkatan aksesibilitas terhadap fasilitas dasar, yaitu seperti pendidikan dan kesehatan. Kemudian yang kedua, peningkatan infrastruktur jalan sebagai sarana penghubung dengan melakukan perbaikan jalan. Kemudian yang ketiga yaitu pembangunan infrastruktur pendukung perdagangan lokal, terutama untuk pertanian, untuk meningkatkan kontribusi sektor terhadap PDRB. Berikutnya adalah kaitan kerentanan sosial dengan bencana banjirop dan dampaknya pada kerentanan ekonomi masyarakat. Berikut adalah latar belakangnya, kemudian metode penelitian, kerangka berpikir, dan langsung saja ke pembahasannya. Kabupaten Tegal menunjukkan wilayah yang paling terkena dampak oleh banjirop adalah sekitar pesisir pantai. Terdapat 8 kecamatan yang terkena dampaknya seperti Kecamatan Dukuhwaru, Adiwarna, Dukuturi, Talang, Carok, Keramat, Surajadi, dan Warureja. Kemudian untuk penyebab banjirop, yang pertama adalah faktor alam, yakni ombak pasang, penurunan permukaan air tanah, pembabatan hutan mangrove, dan kondisi topografi yang rendah. Kemudian permasalahan sosial, yang pertama adalah kepadatan penduduk. Dapat dilihat pada peta bahwa sisi bagian utara kepadatan penduduknya cukup tinggi. Asumsi yang digunakan dalam hal ini adalah semakin tinggi kepadatan penduduk, maka semakin rentan daerah tersebut terhadap bencana. Kemudian laju pertumbuhan penduduk. Pada peta dapat dilihat bahwa secara keseluruhan kawasan yang terdampak banjir memiliki laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi dibandingkan beberapa kecamatan lainnya. Asumsi yang digunakan adalah jika pertumbuhan penduduk yang tinggi, maka akan semakin rentan pula kawasan tersebut terhadap banjirop. Padahal daerah seperti pesisir mestinya harus dikendalikan laju pertumbuhannya dan lebih difokuskan di daerah selain pesisir. Kemudian ketersediaan SMA. Asumsi yang digunakan adalah semakin tinggi ketersediaan SMA, maka akan semakin tinggi pula pengetahuan masyarakat dalam menangani dan mengantisipasi adanya banjirop. Jika dilihat pada peta daerah yang rawan akan banjirop, didominasi dengan presentasi di bawah 50%, yang dimana angka tersebut masih jauh dari jumlah minimal kebutuhan SMA secara SNI. Kemudian akibat dari adanya banjirop, yang pertama adalah dilihat dari penduduk tidak bekerja.
Jika dilihat pada peta, terlihat bahwa wilayah yang rawan akan banjirop didominasi oleh penduduk yang tidak bekerja di atas 45%. Hal ini mengindikasikan bahwa penduduk di wilayah sekitar banjirop yang tidak bekerja cukup tinggi dan mengindikasikan beberapa permasalahan. Salah satunya adalah banyaknya penduduk yang kehilangan pekerjaan karena adanya banjirop yang menyebabkan pekerja tambak gagal panen. Kemudian ke penduduk yang bekerja di sektor perikanan. Jumlah penduduk pesisir yang bekerja di sektor perikanan, terutama di Kecamatan Keramat, Suradadi, dan Warureja belum optimal. Bahkan belum menyentuh 5% dari jumlah penduduk ketiga kecamatan tersebut. Kemudian akibat berikutnya adalah terendamnya permukiman dan rusaknya tambak warga, sehingga warga gagal panen yang mengakibatkan kehilangan penghasilan. Untuk kesimpulannya, berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa selain faktor alam, banjirop juga disebabkan oleh adanya permasalahan sosial sebagai berikut. Yang pertama adalah kepadatan penduduk di pesisir yang tinggi, maka akan semakin tinggi pula resiko terjadinya banjirop. Dan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi akan menyebabkan banjirop semakin sulit ditangani. Dan minimnya ketersediaan SMA menyebabkan semakin minim pula pengetahuan masyarakat akan antisipasi dan bahaya banjirop. Dengan adanya banjirop tentu akan mempengaruhi perekonomian masyarakat sekitar pesisir pantai. Untuk rekomendasinya, yang pertama adalah rehabilitasi atau rebioisasi mangrove, terutama ditujukan untuk kawasan-kawasan pelindungan dan budidaya perikanan. Kemudian adalah penyusunan tata ruang wilayah pesisir secara terpadu, dan ini ditentukan dan ditetapkan zonasi-zonasi tertentu di wilayah pesisir sebagaimana fungsi wilayahnya, antara lain zona preservasi, zona konservasi, dan zona pemanfaatan intensif. Dan beberapa pengembangan pendidikan lingkungan berbasis masyarakat dan penguatan peran kelembagaan lokal dalam meningkatkan kemampuan partisipasi masyarakat serta membuka pelabuhan di pesisir pantai Kabupaten Tegal terutama di sisi timur. Hal ini dikarenakan jika dilihat pada peta, penduduk yang tidak bekerja di wilayah utara cukup tinggi, kecuali di Kecamatan Keramat karena adanya pelabuhan di Kota Tegal. Selanjutnya, isu strategis, yakni pembangunan jalan tol Trans Jawa sebagai mega proyek nasional melintasi Kabupaten Tegal menjadi langkah peningkatan penanaman investasi di Kabupaten Tegal. Berikut latar belakangnya, berikut kerangka berpikir yang saya gunakan, berikut metode penelitian yang saya gunakan, berikut landasan teori, dasar hukum, dan ini adalah temuan dan pembahasan di mana jaringan jalan di Kabupaten Tegal saat ini sudah ada jalan tol Pejagan Pemalang, dan ekonomi wilayah Kabupaten Tegal pada saat ini masih terdapat ketimpangan ekonomi wilayah yang cukup tinggi. Berikut perkiraan pembangunan jalan tol Tegal Cilacap di mana akan melewati Kota Tegal, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, dan juga Kabupaten Banyumas. Kabupaten Tegal yang akan dilewati di mana adalah Kecamatan Selawi, Kecamatan Margasari, dan juga Kecamatan Bumi Jaya. Berikut perkiraan dari pintu tol yang akan dibangun di mana di Kecamatan Margasari. Dan berikut perkiraan final dari pembangunan jalan tol Tegal Cilacap. Berikut kemungkinan alih fungsi lahan yang akan terjadi, di mana akan ada beberapa areal persawahan, belukar, dan juga hutan yang akan tergantikan menjadi jalan tol, dan beberapa areal permukiman seperti di Kecamatan Selawi, Lebak Siu, dan Talang yang akan terdampak oleh pembangunan jalan tol. Berikut peningkatan investasi yang kemungkinan akan terjadi melihat dari pembangunan jalan tol Pejagan Pemalang pada tahun 2017-2018, di mana pada tahun tersebut mengalami peningkatan baik dalam PMDN dan juga PMDA. Berikut analisis SWOT, di mana strength adalah kemungkinan akan meningkatkan laju mobilitas penduduk dan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan juga penanaman investasi. Kelemahannya, kemungkinan akan terjadinya alih fungsi lahan yang tidak sedikit, opportunities, yakni pemicu peningkatan investasi di Kabupaten Tegal, dan tantangannya adalah apabila jalan tol tersebut tidak membuat masyarakat yang melewati jalan tol mampir ke Kabupaten Tegal yang hanya akan menurunkan pendapatan daerah. Kesimpulannya, pembangunan jalan tol sebagai salah satu rencana strategis nasional dengan tujuan mempermudah aksesibilitas dan mobilitas di Kabupaten Tegal dan akan memicu meningkatnya investasi di Kabupaten Tegal. Rekomendasi yang mungkin saya sarankan adalah pembangunan jalan tol dilakukan dengan melewati daerah-daerah yang belum berkembang, menempatkan pintu tol di daerah yang strategis, dan juga mempertimbangkan guna lahan existing untuk meminimalisir efek negatif dan juga memberikan solusi bagi aktivitas masyarakat yang terdampak. Berikut referensi yang saya gunakan. Arah pengembangan. Menurut rencana struktur ruang, Kecamatan Tuguturi adalah PKLP, dan hasil analisis existing, Kecamatan Keramat dan Suradadi memiliki potensi untuk dijadikan PKLP. Untuk arah pengembangan perkotaan mengarah ke Keramat, Suradadi, dan Warureja karena dilalui oleh Pantura dan seiring berkembangnya kawasan industri di daerah tersebut.
melihat rencana pembangunan tol Tegal Cilacap dengan pintu tol di Kecamatan Margasari sehingga berpotensi untuk dikembangkan kawasan industri. Kemudian perlunya peningkatan aksesibilitas untuk meningkatkan potensi pariwisata alam di daerah selatan untuk mengurangi disparitas. Berikut ini adalah rekomendasi lebih lanjut, dan sekian presentasi dari kami. Terima kasih.